Oh, Lu sepur. Ada jati. Ada sepur. halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Jatim dari Tanggulangin menuju ke Gor Joko Samudro. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Itu tadi ya, ada seorang petugas kebersihan yang membersihkan halte Trans Jatim di Tanggulangin. Sekarang aku sudah masuk bus Trans Jatimnya yang menuju ke arah Gresik. Jadi bus ini itu berangkat dari Terminal Porong lalu ke Bungurasi dan menuju Gresik. Sebenarnya perjalanan ini sudah pernah aku lakukan beberapa waktu yang lalu ya. Tetapi ini aku ulang kembali untuk melihat ya bagaimana kondisi di dalam bus dan juga bagaimana para penumpang itu naik Trans Jatim. Untuk rutenya sendiri itu tetap ya. Jadi dari arah Tanggulangin tadi kita akan menuju ke arah Terminal Larangan atau di daerah Sidoarjo Kota. Lalu dari situ kita ke Sun City, kemudian ke Pondok Mutiara, lalu masuk ke Tol Sidoarjo Waru, keluar ke arah Terminal Bungurasi, lalu masuk tol lagi ke arah Gresik menuju ke wilayah kota Gresik. Untuk pembayarannya sendiri masih bisa dilakukan secara tunai atau menggunakan kris ya, seperti OVO, GoPay dan sebagainya. Pembayaran secara tunai ini merupakan salah satu keunggulan dari Trans Jatim. Karena dengan tunai, semua golongan masyarakat itu bisa naik ya, tanpa mereka harus memiliki ponsel atau membuka aplikasi. Mereka masih bisa naik bus Trans Jatim. Nah, dengan adanya pembayaran tunai itu menyebabkan okupansi bus Trans Jatim cukup tinggi. Kalau saya lihat itu hampir semua tempat duduk itu terisi, baik dari arah Sidoarjo maupun dari arah Gresik. Terutama yang dari arah Gresik ya, itu biasanya sampai berdiri. Nah, makanya semoga saja nanti Trans Jatim memperbanyak armada sehingga waktu tunggunya lebih cepat lagi. Kalau tidak begitu, bisa juga menggunakan bus dengan ukuran lebih besar. Karena saya yakin kalau dengan lebih besar ukuran busnya, maka akan semakin banyak penumpang yang akan terangkut. Kalau seperti ini itu maksimal hanya sekitar 40 penumpang ya, 20 duduk, 20 berdiri. Makanya dengan cepat bus itu akan penuh sehingga para penumpang yang naik dari halte tidak kebagian tempat duduk. Kan kasihan juga. Nah, tidak hanya itu, ternyata masih ada juga beberapa penumpang Trans Jatim itu yang tidak mau memberikan bangku kepada penumpang yang sudah tua ya. Padahal kalau mereka itu mau, itu bisa memberikannya, terutama penumpang yang masih muda ya. Jadi kalau kita masih muda itu lebih baik mengalah, berdiri saja ya. Kalau masih ada bangku kosong maka kita duduk saja. Seperti kan bangkunya kosong, masih ada yang kosong 2 bangku. Itu saya duduk. Nanti kalau misalkan nanti ada apa? Ada yang naik, entah ibu-ibu hamil, orang tua atau ibu dengan anak, lebih baik berdiri saja. Di Terminal Larangan.
Kalau mau barang ya pelajaran. Perbaikan sudah banyak dilakukan oleh Transjatim, semisal itu ada tanda ya, tanda tujuan dari bus. Jadi para penumpang yang naik dari halte bisa mengetahui bus ini tuh mau kemana. Seperti bus ini kan mau ke arah Terminal Bundar, maka di depannya itu ada tulisan Terminal Bundar. Kalau ke Porong maka akan dibalik menjadi ke Terminal Porong. Jadi tidak tanya dulu, yaitu sudah ada ya tulisannya. Yo sepur. Ada jati. Akan tetapi saya masih sangat berharap jika nantinya ada semacam angkot yang menjadi penghubung atau feeder seperti angkot kuning ini ya, daripada menunggu penumpang cukup lama, mereka lebih baik dijadikan feeder atau pengumpan ya. Kalau kita misalkan ke tempat lain yang tidak dilewati oleh rute bus Transjatim ini, kita bisa naik angkot tersebut dengan nyaman tanpa menunggu waktu ngetem yang lama. Tidak hanya itu, ada lagi perbaikan yang masih harus dilakukan, yaitu masih adanya penumpang yang makan ataupun minum di dalam bus. Di sebelah saya ini ada rombongan ibu-ibu ya, itu yang makan dengan seenaknya. Jadi mereka itu makan membawa makanan ya dari rumah kemudian dimakan dalam bus. Saya mau menegur ya, tapi kan nggak enak kalau saya menegur. Lebih baik kan kondekturnya. Jadi alangkah lebih baik diberikan pengumuman bahwa ditempel pengumuman bahwa tidak boleh makan atau minum di dalam bus demi kepentingan bersama dan harus menggunakan masker. Karena kan ini adalah transportasi umum, jadi kita itu naik dengan orang lain ya, kita gunakan bersama. Ya bagaimana caranya kita itu menjaga kenyamanan bersama. Kalau mau makan ya lebih baik menggunakan kendaraan pribadi saja. Halte sensitif. Terus. Up. Transjatim cetar. Saya mah. Beberapa penumpang itu sempat menanyakan di manakah keberadaan dari bus-bus Trans Sidoarjo yang berwarna biru. Dulu kan mereka sudah pernah naik mungkin ya Trans Sidoarjo yang warnanya itu biru dengan halte yang sama dengan Transjatim ini, tapi hanya sampai Bungurasi kalau nggak salah.
Nah, kata sopirnya itu bus-busnya ditarik kembali ke pusat ya. Tapi saya tidak tahu juga apakah benar seperti itu. Kalau misalkan nanti busnya itu masih bisa digunakan, alangkah lebih baik juga digunakan lagi ya. Tapi saya tidak terlalu paham juga bagaimana mekanisme pengadaannya. Mungkin harus ada ini, harus ada itu. Kan sayang ya kalau bus-bus yang semacam itu tidak digunakan. Nah, makanya daripada nganggur ya, kalau misalkan masih ada di daerah Sidoarjo, itu bus-busnya ya digunakan lagi ya sebagai pembantu agar bisa memperpendek jarak waktunya. Tapi ini hanya saran saja, karena tadi itu penumpangnya yang di sebelah saya itu juga tanya, kok nggak pakai bus itu yang bisa digunakan. Nah, mungkin kalau kalian tahu silahkan berkomentar ya. Kita sudah sampai di halte Pondok Mutiara. Ternyata di halte ini merupakan halte yang bisa digunakan oleh warga di pinggiran kota Sidoarjo untuk menuju ke arah Bungurasi yang mau ke Malang, mau ke Mojokerto dan sebagainya. Tadi di halte itu ada beberapa penumpang yang mau ke arah Malang. Jadi mereka kalau mau naik bus harus naik Transjatim dulu ke Bungurasi. Kemudian habis itu mereka naik bus yang ke arah Malang. Jadi tidak ada bus yang dari Sidoarjo yang terminal Larangan tadi itu ke arah Malang langsung, tidak ada. Jadi mereka harus naik Transjatim dulu ini ke Bungurasi, lalu kemudian naik bus ke arah Malang. Iya, tapi ambil pocong, ambil apa? Nanti propertinya dari sekolah. Tuh, tangan kaki pun ada tangan dulu, Pak bisa tersambung. Pak, tekan dodol. Iya, sekolah di mana? Sekolah SMK negeri 2 sampai apa? Sekolahan. Kemarin kita tapi anakku terus ada 6 tahun ya kesampean tadi anak kuliah pinter anakku mas kuliah bayar dewe kayaknya kuliah pinter mas tapi ya kono mas bayarnya larang kuliahin dan lagi oke tak ayo sama dewe tak hilang Tidak terasa ini kita sudah keluar ya, mau keluar dari tol Waru. Nah, kemarin itu ada banyak komplain dari penumpang Transjatim. Kenapa ketika keluar tol itu diputarkan dulu yang dari arah Bundaran Cito itu loh ya. Jadi tidak langsung ke arah Medaeng, tetapi putar dulu ke arah Cito sebelum ke Medaeng. Akibatnya kan waktunya kan lebih lama karena di Cito itu biasanya kan macet ya, macet di jam-jam sibuk itu macet. Akhirnya bus Transjatimnya itu terlambat masuk untuk ke arah Bungurasi. Nah, sekarang ini ternyata setelah ada banyak komplain itu dari exit tol Waru itu langsung ke arah Medaeng, tidak lagi berputar dulu di arah Cito ya. Itu terlalu lama menurut saya juga. Alhamdulillah komplain dari pengguna Transjatim
sudah didengarkan oleh manajemennya, sehingga mereka tidak lagi memutarkan jalurnya ya ke arah situ yang menurut saya itu sia-sia ya, tidak penting ya, harusnya langsung masuk ke arah daerah Medaeng itu. Halte Terminal Purabaya. Nah, ini kita sudah masuk di halte Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasi. Letak dari haltenya itu berada di belakang dari halte Surabaya Bus. Jadi kita bisa langsung transit pindah dari Surabaya Bus ke Transjatim atau sebaliknya. Di sini bus berhenti agak lama karena ada proses pencatatan jumlah penumpang ya dari petugas Transjatimnya. Dari sini terus. Oh. Pak, makasih. Makasih, Pak. Silakan gede. Oh, langganan. Hah? Itu penumpang sini ngene ate dijak. Oh, langganan mana beli kita, Pak, kerja beli kita. Kan ngene iki kok iki. Nggih, yo lek yo. Halte Bungurasi. Iya. Bos. Terus. Setelah dari terminal tadi ya, itu busnya melewati halte Bungurasi di sebelah selatan dari Bundaran Waru untuk kemudian masuk ke tol lagi. Jadi cuma masuk terminal lalu masuk tol lagi. Karena masuk tol lagi itu kondekturnya bisa duduk ya, duduk lagi karena memang tidak ada penumpang yang naik atau turun.
Bus Trans Jatim yang aku naiki ini sudah keluar dari tol Romo Kalisari. Pihak Trans Jatim untuk sementara waktu itu menghapuskan halte Romo Kalisari karena memang tidak ada wujudnya ya, dan kalaupun ada itu bingung di mana letaknya. Nah, akhirnya tidak ada pemberhentian di Romo Kalisari seperti pada peluncurannya dulu. Banyak penumpang yang memberi saran agar Trans Jatim itu setelah dari Romo Kalisari ini bisa masuk ke Terminal Osowilangun agar bisa terkoneksi dengan Surabaya Bus yang dari arah Joyoboyo. Tapi entah apakah saran ini bisa terwujudkan ya, karena kalau kita lihat masih ada rute angkot yang dari arah Gresik menuju ke Osowilangun. Nah, ini kita sudah akan masuk ke wilayah Kabupaten Gresik. Menurut saya kalau busnya ini bisa masuk Terminal Osowilangun itu akan lebih mempermudah warga yang menuju ke arah Gresik, ke arah Surabaya ya, ke arah Sidoarjo. Jadi tidak terputus ya. Karena kalau saya coba itu ketika naik ojek ya dari sekitaran Gor Joko Samudro setelah ada keperluan itu cukup mahal juga ya, 15.000 ke arah Osowilangun. Lebih mahal daripada tiket bus Trans Jatimnya sendiri. Oke, ini aku sudah sampai di halte Gor Joko Samudro. Sekian dulu, sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Terima kasih.